Pernah kepikiran gak sih gimana caranya orang-orang yang kerjanya di tempat paling bahaya di dunia, kayak di tambang batu bara gitu, bisa pulang ke rumah dengan selamat setiap hari? Ternyata, nih ada semacam rumus rahasianya. Sebuah persamaan yang simple banget yang membantu mereka buat navigasi semua bahaya itu. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas formula rahasia ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Perhitungan simpel apa sih yang jadi pemisah antara kerjaan yang aman sama potensi bencana? Ini misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget saking sederhananya. Coba deh bayangin kalian ada di sini. Ini bukan kelas, bukan kantor. Di lingkungan kayak tambang batu bara terbuka ini, setiap keputusan itu punya bobot yang luar biasa besar. Paham cara ngitung risiko itu bukan lagi latihan akademis, tapi udah jadi skill bertahan hidup yang paling esensial. Ini bukan main-main. Oke, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ya. Buat ngerti persamaannya, kita harus paham dulu dong bahan-bahannya. Di bagian ini kita bakal bedah bareng konsep paling dasar dari, ya, bahaya itu sendiri. Yuk, kita mulai dari yang paling basic dulu. Apa sih bahaya itu? Gampangnya gini, bahaya itu adalah sumber dari potensi celaka atau kerusakan. Bisa jadi itu mesin berat, kabel listrik yang kebuka, atau bahkan lantai yang licin. Intinya, bahaya itu adalah apanya yang bisa nyakitin kita. Nah, ini dia bedanya. Kalau bahaya itu apa yang bisa bikin celaka. Risiko itu soal kemungkinan hal itu beneran terjadi dan seberapa parah akibatnya. Jadi bahaya itu bisa aja ada, tapi belum tentu langsung jadi risiko. Risiko itu soal probabilitas dan konsekuensi. Nah, ini dia inti dari persamaan kita. Buat benar-benar bisa ngukur risiko, kita harus pecah jadi dua pertanyaan fundamental. Dua pertanyaan inilah yang bakal jadi variabel di dalam formula keselamatan kita. Dan inilah dua variabel itu, keparahan dan kemungkinan. Gampangnya, keparahan itu nanya kalau sampai kejadian, separah apa sih akibatnya? Apa cuma luka lecet atau bisa fatal? Terus kemungkinan nanya, seberapa sering sih ini bisa kejadian? Apakah ini sesuatu yang terjadi tiap hari atau mungkin sekali seumur hidup? Oke, sekarang kita udah tahu dua komponen utamanya. Saatnya kita lihat alat yang dipakai para profesional buat ngegabungin keduanya. Siap-siap ya, karena kita bakal ungkap sebuah alat yang kelihatannya canggih tapi sebenarnya simple banget. Para ahli keselamatan kerja itu nggak main tebak-tebakan loh. Mereka pakai alat yang terstruktur buat menilai risiko secara objektif. Namanya matriks risiko. Dan inilah cara kita mengubah konsep yang abstrak tadi jadi angka yang bisa kita tindak lanjuti. Nah, ini dia, matriks risiko. Kelihatannya rumit ya? Padahal gampang banget. Di satu sisi ada keparahan, skalanya dari 1 bisa diabaikan, sampai 5 bencana. Di sisi lain ada kemungkinan, dari 1 jarang banget, sampai 5 hampir pasti. Cara pakainya, tinggal dikalin aja. Contoh ya, kalau akibatnya minor atau ringan, skornya 2. Tapi kejadiannya sering, skornya 4. Berarti skor risikonya 2 dikali 4 sama dengan 8. Makin tinggi angkanya, makin gede risikonya. Dan makin cepat kita harus bertindak. Biar lebih kebayang lagi, angka-angka tadi bisa kita ubah jadi sistem lampu lalu lintas, hijau, kuning, merah. Jadi, matriks ini secara visual langsung ngasih tahu kita tingkat resikonya. Merah itu artinya bahaya tinggi, harus segera ditangani. Kuning itu peringatan, dan hijau berarti resikonya masih bisa diterima. Intuitif banget kan? Oke, teorinya cukup. Yuk kita coba langsung tes matriks ini di skenario nyata buat lihat cara kerjanya sebelum kita bawa ke lingkungan tambang yang jauh lebih kompleks. Coba deh perhatiin skenario ini. Ada forklift, ada operator, ada pejalan kaki. Nah, berdasarkan yang barusan kita pelajari, menurut kalian gimana risikonya? Coba pikirin keparahannya, apa yang bisa terjadi kalau sampai ketabrak. Terus pikirin kemungkinannya. Yuk kita analisis bareng. Jadi, kuncinya itu ada di faktor-faktor yang bikin kemungkinannya jadi tinggi. Di kasus ini, pandangan operatornya ketutupan, nggak ada jalur khusus pejalan kaki, pejalan kakinya juga lagi nggak waspada. Nah, setiap faktor ini itu naikin skor kemungkinan di matriks kita, yang akhirnya bikin skor risiko keseluruhannya jadi melonjak drastis. Baiklah, sekarang kita balik lagi ke arena utama kita. Logika yang sama persis yang kita pakai buat forklift tadi berlaku juga di sini, di tambang batu bara. Bedanya, keparahan dari setiap insiden di sini bisa jadi bencana besar. Disinilah perhitungan yang benar bukan cuma penting, tapi bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Sampai sekarang kan kita udah ngomongin alat, mesin, sama lingkungan. Tapi ada satu variabel lagi yang paling penting dan paling nggak bisa diprediksi. Variabel ini bukan soal peralatan, tapi soal kita, manusia.
kutipan ini, wah, kena banget. Ini diambil dari penelitian yang nunjukin gimana perilaku, sikap, dan budaya kerja kita itu ngaruh banget keselamatan. Jadi ini bukan cuma soal ngikutin aturan, tapi soal mentalitas yang kita bawa pas kerja. Dan ini dia poin paling krusialnya. Keparahan dari sebuah bahaya mungkin udah tetap nggak bisa diubah. Tapi kemungkinan kejadiannya itu sangat dipengaruhi oleh kita, faktor manusia. Sikap yang positif dan waspada bisa nurunin skor kemungkinan. Sebaliknya, sikap negatif dan ceroboh bisa naikin skornya gila-gilaan. Jadi jarum penunjuk kemungkinan ini ada di tangan kita. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, prosesnya tuh jadi jelas banget. Pertama, identifikasi dulu bahayanya apa. Terus analisis probabilitas dan keparahannya pakai matriks tadi. Setelah itu, kita nilai risikonya ini bisa ditolerir nggak. Kalau nggak, ya kita harus terapkan langkah pengendalian biar risikonya turun ke level yang aman. Ini siklus yang jalan terus-menerus. Kita tutup dengan pemikiran ini. Persamaannya sendiri kan simple banget ya. Resiko sama dengan keparahan dikali kemungkinan. Tapi coba deh, pikirin, kita seringkali nggak bisa ngubah tingkat keparahan maksimal dari suatu bahaya. Tapi kita, sebagai individu, sebagai tim, kita punya kekuatan yang luar biasa buat ngubah kemungkinannya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita mau pakai kekuatan itu?